Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 831, Pertarungan Roh Esensi. Su Zimo berdiri di udara dengan ekspresi muram. Memang, ini adalah momen paling berbahaya baginya. Garis keturunannya menakutkan dan fisiknya kuat. Bahkan seni Dharma yang dia kembangkan adalah teknik kultivasi tingkat atas dan tingkat surga dari Tao abadi dan Buddha. Namun, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan dan fisiknya, mereka tidak dapat menahan kekuatan roh esensi. Tubuh fisik tidak akan terluka oleh serangan kesadaran roh, itu adalah gerakan mematikan yang ditargetkan tepat pada roh esensi. Hanya roh esensi yang dapat mempertahankan diri dalam pertarungan antara roh esensi. Ada juga beberapa senjata Dharmic Spirit Essence yang sangat langka yang bisa melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya, Su Zimo hanya pada tahap awal Naschen Soul. Bahkan jika dua roh esensinya menyatu, dia tidak bisa dibandingkan dengan roh esensi dari 9 iblis-iblis. Su Zimo tahu bahwa krisis Gunung Howling Moon hanya akan benar-benar terselesaikan jika dia bisa mengatasi kesulitan ini. Pada saat bahaya yang luar biasa ini, Su Zimo melakukan sesuatu secara tiba-tiba, dia tiba-tiba menutup matanya. Semua iblis gempar. Bagi mereka, tindakan Su Zimo mirip dengan menyerah, dia menyerah dan menunggu kematian. Apa yang tidak diketahui iblis adalah bahwa Su Zimo tidak hanya menutup matanya, dia bahkan membatasi 6 inderanya. Pada saat ini, pikirannya menjadi tenang. Seolah-olah dia telah memasuki keadaan di mana dia berkomunikasi dengan alam semesta dan tubuh fisiknya telah lenyap seluruhnya. Su Zimo mengandalkan persepsi rohnya sepenuhnya untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Melalui inderanya, 9 serangan kesadaran roh mengambil berbagai bentuk, ada Wim, kalajengking, kelelawar darah, dan semuanya datang langsung dari arah yang berbeda. Di antara mereka, 4 kesadaran roh jelas lebih kuat dari yang lain. Su Zimo menyadari bahwa 4 serangan kesadaran roh dipicu menggunakan keterampilan rahasia roh esensi. 5 lainnya adalah serangan kesadaran roh biasa. Dalam kesadaran rohnya, roh yin berambut merah berdiri dan mendekati roh esensi berambut hitam sebelum bergabung dengan yang terakhir. Satu-satunya cara untuk bertahan melawan serangan mengerikan ini adalah melalui perpaduan dua roh esensi. Pada saat yang sama, serangkaian cahaya keemasan yang memesona menyebar melalui pergelangan tangan kiri Su Zimo dengan satu pemikiran darinya. Mereka bersinar dalam cahaya surgawi dan membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan di sekitar tubuhnya. Penghalang tidak bisa bertahan melawan mematikan seni dan senjata Dharma. Namun, itu bisa bertahan melawan serangan kesadaran roh. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Hampir pada saat yang sama, 9 serangan kesadaran roh menghantam penghalang emas. Riak muncul satu demi satu di penghalang, menyerupai permukaan air. 5 serangan kesadaran roh biasa dihentikan. Namun, 4 lainnya yang berisi kekuatan keterampilan rahasia roh esens menabrak penghalang emas dan menciptakan riak yang meluas dengan cepat. Penghalang emas datang dari tasbih Mingwang. Manik-manik doa Mingwang adalah harta karun yang mendukung fondasi biara Daming. Ini secara alami bukan sejauh mana kekuatannya yang sebenarnya. Namun, manik-manik doa Mingwang di pergelangan tangan kiri Su Zimo sekarang adalah senjata Dharma yang rusak. Selanjutnya, Su Zimo dibatasi oleh ranah kultivasinya dan tidak dapat memperbaiki senjata Dharma ini dengan benar. Karena itu, dia hanya bisa memanfaatkan 30% dari kekuatannya. Ledakan. Dalam sekejap mata, penghalang emas hancur. Manik-manik doa Mingwang menjadi redup. 4 kesadaran roh melonjak tepat ke tubuh Su Zimo dan menerobos ke dalam kesadaran rohnya, menyerupai binatang buas yang lapar. Di antara mereka adalah kesadaran roh dari Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan penguasa wilayah sungai mengerikan. Kedua roh esensi sudah menyatu sepenuhnya dalam kesadaran rohnya. Di platform lotus hijau, Essence Spirit baru duduk dalam posisi lotus. Dia memiliki ekspresi dingin dan rambutnya terbelah di tengah, merah dan hitam, sementara mata kirinya merah dan mata kanannya hitam pekat. Meskipun dalam bentuk bayi, itu memancarkan aura bangga dan dominasi yang bertahan dari sejarah. Saat merasakan intrusi dari 4 kesadaran roh, roh esensi bangkit. Kesadaran roh di sekitarnya tampaknya telah menyatu menjadi lautan dan bersinar dengan cahaya gemerlap yang bergemuruh dengan ganas. Nyah. Roh esensi berdiri di atas platform lotus dan meraung, menciptakan gelombang yang mengamuk di dalam kesadaran roh. Ledakan. Fluktuasi kesadaran roh yang sangat kuat meledak dengan platform lotus hijau sebagai pusatnya. 4 kesadaran roh bertabrakan dengan kesadaran roh Su Zimo. 2 dari kesadaran roh tenggelam seketika. 2 kesadaran roh yang tersisa luar biasa buas dan merobek lapisan gelombang pasang yang mengamuk untuk mencoba dan dengan ganas melahap kesadaran roh Su Zimo. Salah satunya adalah kelelawar darah yang mengerikan dengan mata merah. Mulutnya melebar, memperlihatkan taringnya yang tajam saat ia mengunyah esens spirit Su Zimo.
Tiba-tiba, 9 lubang teratai di platform teratai melepaskan sinar cahaya yang melengkung dalam lengkungan yang indah dan berputar di sekitar roh esensi Suzimo terus-menerus. Uff, uff, uff. 9 sinar cahaya berbenturan dengan Bloodbath terus-menerus. Meskipun 9 sinar cahaya tersebar, lubang muncul di kelelawar darah satu demi satu juga. Sebelum bisa mencapai roh esensi Suzimo, roh esensi kelelawar darah menghilang. Dalam sekejap mata, hanya ada satu kesadaran roh yang tersisa. Kesadaran roh ini adalah Wim seukuran ibu jari dan paling kuat. Itu menyerbu sepanjang jalan dan akhirnya mendekat. Ini tidak lain adalah keterampilan rahasia roh esensi dari penguasa wilayah sungai mengerikan, Awan Soliter. Rambut panjang esens spirit Suzimo menari tanpa angin. Cahaya surgawi bersinar satu demi satu dari mata hitam dan merahnya. Seketika, sisik merah muncul di tubuh roh esensi dan membungkusnya erat-erat. Sisik naga kesadaran roh. Ini adalah sesuatu yang diciptakan dari kultivasi mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Dengan sisik naga kesadaran roh ini, roh esensi Suzimo mampu menjelajahi dunia luar tanpa takut pada elemen meskipun dia berada di alam Naschen Sol. Kesadaran roh Wim membuka mulutnya dan melahap roh esensi Suzimo ke dalam perutnya dengan ganas. Namun, segera setelah itu, kesadaran roh Wim menggeliat di dalam kesadaran roh Suzimo seolah-olah berada dalam kekacauan yang ekstrim. Sinar cahaya merah keluar dari tubuh kesadaran roh Wim dan semakin intensif, semakin jelas. Akhirnya, Wim itu berkobar. Dalam sekejap mata, itu menghilang ke dalam kekosongan. Esens spirit Suzimo muncul kembali dan jauh lebih redup, jelas bahwa kerugiannya sangat besar. Namun, mata roh esensi bersinar dengan kegembiraan. Itu telah menyelesaikan serangan dari 9 kesadaran roh. Kartu trufnya benar-benar dihabiskan untuk itu. Terlepas dari manik-manik doa Mingwang dan sisik naga kesadaran roh, lotus hijau penciptaan dilindungi oleh 9 sinar cahayanya yang gemerlap. Ini adalah aspek menakjubkan dari lotus hijau penciptaan yang ditemukan Suzimo selama 6 bulan terakhir. Di atas langit gunung Howling Moon, Suzimo membuka matanya dan menunjukkan senyum tipis. 9 iblis-iblis tingkat menengah di sekitarnya berakar di tempat dengan ekspresi beku, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Setan-setan itu semua bingung. Meskipun pertarungan roh esensi lama dalam narasi, semuanya berakhir dalam sekejap mata. Satu-satunya hal yang dilihat iblis adalah 9 cahaya surgawi yang melonjak ke arah Suzimo, 5 dari mereka dibubarkan sementara 4 dari mereka menembak ke Glabella Suzimo. Segera setelah itu, dunia menjadi sunyi. Suzimo membuka matanya dengan senyum tipis. 9 iblis-iblis tingkat menengah memiliki ekspresi yang terpukul. Mungkinkah mereka kalah? 9 iblis-iblis tingkat menengah tidak dapat membunuh pria ini dengan serangan kesadaran roh gabungan. Penguasa teritorial Bukit Pasir Hitam dan Gua Topan memiliki ekspresi yang mengerikan. Pada kenyataannya, mereka kehilangan koneksi dengan kesadaran roh mereka saat mereka memasuki tubuh Suzimo dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, kesadaran roh soliter Cloud adalah yang terakhir bubar. Melalui Glabella Suzimo, dia merasakan aura samar ras naga. Saya mengerti. Harta karun ras naga itu pastilah senjata dharma kesadaran roh yang tersembunyi di dalam kesadaran roh orang ini. Soliter Cloud tercerahkan. Bab 832, Penampilan Naga Sejati. 9 iblis-iblis terkesima dan belum tersadar dari pingsan mereka. Namun, Suzimo sudah menyerang. Pada titik pertempuran ini, 9 iblis-iblis tingkat menengah tidak lagi menjadi ancaman baginya. Guyuran. Suzimo mengedarkan kidarahnya dan suara gelombang tsunami melonjak di dalam tubuhnya dengan cara yang menakutkan. Setan-setan itu terkejut ketika mereka mendengar suara itu. Darah tsunami. Dia telah mengembangkan garis keturunannya hingga batasnya. Soliter Cloud memiliki ekspresi muram. Meskipun dia adalah binatang buas berdarah murni dengan garis keturunan bangsawan, dia belum berkultivasi ke tahap itu. Berdebur. Suzimo sudah menghilang dari tempat. Karena kecepatannya terlalu cepat, serangkaian bayangan muncul untuk waktu yang lama di udara. Bang! Iblis-iblis tingkat menengah sejenak terganggu dan merasakan kekuatan yang menghancurkan yang membuat tubuh besarnya terbang seketika. Saat dia masih di udara, dia meledak menjadi kabut darah dan mewarnai pegunungan menjadi merah. Iblis-iblis tingkat menengah lainnya telah jatuh. Ada 8 yang tersisa. Penguasa teritorial Black Sand Ridge memiliki tatapan dingin saat dia melambaikan ekor kalajengking tajamnya yang dibubuhi racun. Dia menyerang Suzimo dan berteriak, bunuh. Pria ini memiliki harta dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kematiannya akan menjadi kesempatan besar bagi kita semua. Penguasa teritorial Gua Topan juga berkata dengan dingin. Soliter Cloud tidak mengatakan apa-apa saat dia melewati awan, dia sudah menyerang Suzimo dengan raungan. Di bawah pimpinan 3 penguasa wilayah, 5 iblis-iblis tingkat menengah yang tersisa menerjang maju sekali lagi. Bang! 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 8 iblis-iblis raksasa mengepung Suzimo.
Suzimo relatif lebih kecil seperti semut. Namun, setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan ki darah yang mengerikan saat dia melawan serangan 8 iblis-iblis sepenuhnya. Tak satu pun dari iblis-iblis ini adalah lawannya dalam pertempuran jarak dekat. Sosok-sosok berkelok-kelok dan bermanuver satu sama lain. Setelah satu pertukaran, 8 iblis-iblis merasa seolah-olah tulang mereka hampir patah dan tubuh mereka terasa seperti terbelah. Soliter Cloud tampak lebih menyedihkan. Dia marah dan menyerang ke depan dan menyerang Suzimo dengan 2 pukulan. Pada akhirnya, beberapa cakarnya patah dan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Gerhana Pasir Hitam, penguasa teritorial Black Sand Ridge melolong. Roh esensinya disalurkan ke batasnya saat dia melepaskan keterampilan rahasia ras Scorpion. Badai pasir hitam melonjak di sekelilingnya yang menyelimuti langit. Pasirnya tampak biasa saja, namun, setiap partikel pasir terbentuk dengan kekuatan Dharma dan memiliki racun beracun. Jika binatang iblis biasa memakan pasir hitam, mereka akan berubah menjadi kerangka hitam pekat dan daging mereka akan membusuk dalam 10 detik. Ini adalah seni iblis yang tuan muda dari Black Sand Ridge rilis sebelumnya juga. Namun, Suzimo menghilangkannya bahkan tanpa goresan padanya. Meskipun penguasa wilayah Black Sand Ridge juga merupakan iblis-iblis tingkat menengah, kekuatan Dharma dari seni iblisnya jauh lebih kuat dan jelas bahwa kekuatannya beberapa tingkat lebih tinggi. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Kedua roh esensinya habis setelah pertarungan roh esensi dan sulit baginya untuk melepaskan seni Dharma apapun untuk pertahanan. Namun, gerhana pasir hitam sangat mematikan dan dia mungkin terluka jika dia mencoba bertahan dengan tubuh fisiknya sendiri. Ekspresi keyakinan melintas di mata Suzimo. Karena itu masalahnya, inilah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Suzimo mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Aku akan menunjukkan kepada kalian apa yang bisa aku lakukan juga. Sebelum hukumannya selesai, Ki Iblis Merah mengitarinya dan dengan cepat menciptakan iblis kuno satu demi satu. Mereka seperti hidup dengan tatapan gemetar dan taring dan cakar yang mengancam. Ada Wild Bovine, Stone Bear, Sanguine Ape, Anaconda, Divine Steed, Hell Tiger dan Wind Leopard. Ketujuh iblis itu berukuran sangat besar dan memiliki aura yang menakutkan. Beberapa dari mereka tingginya lebih dari 100 kaki, beberapa di antaranya lebih dari 100 kaki panjangnya. Mereka semua membunuh saat mereka menatap ke depan dengan mata merah. Dikelilingi oleh 7 iblis kuno, meskipun ukuran Suzimo jauh lebih kecil, sepertinya dia adalah satu-satunya penguasa di alam semesta yang tak tertandingi. Apa itu? Ada apa dengan binatang iblis itu? Kebaikan. Seperti apa wujud sebenarnya dari pria ini? Bagaimana ada begitu banyak binatang iblis? Petik 2. Serangkaian seruan terdengar dari atas dan bawah gunung Howling Moon. Di bawah cakrawala, 7 iblis berdiri di udara dan menatap semua orang, seolah-olah mereka telah hidup dalam keabadian dan telah tiba di sini dengan melawan arus waktu. Setan-setan itu terkejut. Binatang iblis yang hadir tidak memiliki pengalaman untuk mengenali ini sebagai fenomena Bloodline. Hanya Solitary Cloud yang bisa mengingat beberapa deskripsi yang jarang dari kedalaman ingatannya. Seketika, wajahnya menjadi sangat pucat dan dia tampak bingung. Alam sonar kelelawar darah. Mata penguasa teritorial Gua Topan memerah dan membunuh. Dia tidak bisa diganggu lagi saat dia merilis skill rahasia. Sonar Realm adalah keterampilan rahasia yang unik untuk ras kelelawar. Jika seseorang tidak siap, gendang telinga mereka akan pecah saat skill rahasia dilepaskan. Faktanya, binatang iblis yang lebih lemah mungkin memiliki roh esensi mereka dihancurkan oleh alam sonar. Di dalam kehampaan, riak muncul. Keterampilan rahasia Sonar Realm telah terwujud dan melonjak ke arah Suzimo dengan niat membunuh yang tak terbatas. Tatapan Suzimo acuh tak acuh dan dia tidak bergerak saat dia membuka mulutnya. 7 iblis yang mengelilinginya juga membuka mulut mereka, menirunya. Mengaum. Raungan bergema dari mulut Suzimo dan 7 iblis, melonjak ke depan pada saat yang sama dengan kekuatan yang cukup untuk melahap gunung dan sungai. Penguasa wilayah sonar gua siklon teritorial tampak tidak signifikan dibandingkan dengan raungan dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. 8 iblis-iblis di sekitarnya bergidik. Ada beberapa iblis-iblis tingkat rendah di bawahnya yang tidak berhasil menghindar tepat waktu. Bibir, mata, lubang hidung, dan telinga mereka mengeluarkan darah dengan cara yang mengerikan. Roh iblis melintasi pegunungan bahkan tergeletak di tanah, menggigil ketakutan. Soliter Cloud bergidik dan terbangun dari tidurnya. Telinganya berdengung dan berdering kesakitan saat dia melihat ke arah Suzimo secara naluriah. Pergi, Suzimo berteriak dan 7 iblis kuno di sekitarnya menyerbu ke depan. Salah satu pikiran iblis-iblis tingkat menengah menjadi kosong karena shock dan dia kehilangan ekspresi. Harimau neraka menyerbu ke depan dan memenggal kepala yang pertama dengan satu gigitan, membunuhnya bersama dengan roh esensinya. 7 iblis menyerang 7 iblis-iblis tingkat menengah. Soliter Cloud adalah satu-satunya tanpa iblis yang menyerang ke arahnya. Namun,
Tepat saat Solitary Cloud menatap Suzimo, Suzimo berbalik dan bertemu pandang dengannya. Segera setelah itu, Solitary Cloud melihat sesuatu yang mengejutkannya. Suzimo memiliki tatapan dingin. Di belakangnya, ada sosok binatang iblis yang panjang dan ramping. Itu terlihat samar dan melingkar di lehernya saat berputar ke atas. Itu adalah iblis ke-8. Sosok Raja Iblis terbentuk dan menyerupai Wim dan Anaconda. Namun, penampilannya buram dan tidak bisa dilihat dengan sangat jelas. Mungkinkah iblis itu seorang Wim? Sebelum pemikiran Solitary Cloud selesai, dia melihat ke bawah perut iblis ke-8 dan tatapannya berangsur-angsur membeku. Ada 4 cakar di bawah perut iblis. Wims lahir dengan 2 kaki. Naga sejati memiliki 4 kaki. Segera setelah itu, pupil Solitary Cloud mengerut. Seram, sisik muncul satu demi satu di permukaan orang itu dan langsung menutupi tubuhnya. Set, Solitary Cloud tersentak dengan ekspresi terpukul saat kemungkinan menakutkan terlintas di benaknya. Tidak ada harta karun dari ras naga. Hanya ada naga sejati. Aura ras naga terpancar dari naga sejati di hadapannya. Tidak heran mengapa orang ini begitu kuat dalam pertempuran dan memiliki garis keturunan yang menakutkan. Tidak heran mengapa orang ini dengan berani menyatakan bahwa Wim seperti dia tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan wujud asli orang tersebut. Mimpi Wim seumur hidup adalah berubah menjadi naga. Dan sekarang, dia telah menyaksikan naga sejati. Gedebuk. Solitary Cloud sangat ketakutan sehingga dia berlutut ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bab 833, tenang. Turunnya fenomena Bloodline menghancurkan harapan terakhir dari penguasa teritorial Bukit Pasir Hitam dan Gua Topan. Kedua teritorial Lord benar-benar ketakutan, kemampuan ini berada di luar pemahaman mereka tentang berbagai hal. Tanpa ragu, mereka berdua memilih untuk segera melarikan diri. Ketika penguasa teritorial mereka berlari, iblis-iblis tingkat menengah yang tersisa tidak dapat diganggu dan berbalik untuk melarikan diri juga. Namun, dua penguasa wilayah adalah yang pertama bereaksi dan kecepatan mereka juga lebih cepat dari yang lain. Keduanya berhasil melarikan diri dari area efek fenomena Bloodline sejauh rambut. Iblis-iblis tingkat menengah yang tersisa tidak seberuntung itu. Ketika sapi liar, kera sanguin dan iblis lainnya menyerbu ke depan, mereka semua terbunuh. Daging mereka berceceran di mana-mana dengan cara yang tragis dan roh esensi mereka padam di tempat. Meskipun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, di sisi lain medan perang, penguasa wilayah sungai mengerikan berlutut di tanah dengan ketakutan yang tak terlukiskan, tidak ada yang bisa memperhatikan hal itu pada titik pertempuran ini. Penguasa teritorial Bukit Pasir Hitam dan Gua Topan memiliki ide yang sama dan keduanya melarikan diri ke arah yang berbeda. Penguasa teritorial Black Sand Ridge kembali ke wujud manusianya. Bentuk kalajengkingnya yang besar tidak nyaman untuk melarikan diri di antara hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi. Sebaliknya, setelah dia dalam wujud manusia, dia menjadi jauh lebih gesit dan menjadi target yang lebih kecil. Desir, penguasa teritorial Black Sand Ridge berlari sekuat tenaga dan merasakan angin menderu di samping telinganya, punggungnya terasa dingin dan basah oleh keringat. Begitu saya kembali ke Black Sand Ridge, saya pasti akan mengumpulkan para ahli yang kuat dan kembali sekali lagi. Dia memiliki ekspresi murka dan melolong di dalam hatinya. Dia adalah seorang teritorial lord dan telah memerintah atas Black Sand Ridge selama beberapa ribu tahun. Secara alami, dia terhubung dengan baik dan mengenal banyak ahli yang kuat. Tidak mungkin dia akan membiarkan semuanya berjalan dengan mudah setelah kehilangan besar kali ini. Saat dia melarikan diri, roh esensinya berdenyut kesakitan karena korban intens yang berkepanjangan yang dilakukannya. Meski begitu, perasaan bahaya di belakangnya tidak hilang dan mengikutinya seperti bayangan. Selain itu, rasanya bahkan lebih mendesak. Mungkinkah dia mengejarku? Penguasa teritorial Black Sand Ridge tidak bisa tidak berbalik. Putaran tunggal itu membuatnya takut dan kakinya lemas. Tidak jauh di belakangnya, petir ungu melonjak ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat seperti kilatan petir. Jarak antara mereka berdua berkurang dengan cepat. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, penguasa wilayah Black Sand Ridge tahu bahwa petir ungu itu tidak lain adalah binatang iblis bernama Mo. Pelarian ungu. Itu adalah teknik melarikan diri dari Purple Thunder manual. Meskipun kekuatan dan kecepatan ledakan teknik melarikan diri ini tidak dapat dibandingkan dengan Blood Escape, hal yang baik tentang itu adalah tidak memiliki gejala sisa pada tubuh. Tuan, tolong lepaskan aku. Penguasa teritorial Black Sand Ridge tiba-tiba berhenti di jalurnya dan berbalik ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia bersujud ke arah Suzimo dan berteriak, "Aku bersedia tunduk padamu." Mereka berdua sangat dekat. Penguasa teritorial Black Sand Ridge ketakutan dengan ekspresi bingung, tampak seolah-olah dia telah menyerah sepenuhnya. Jika itu orang lain, mereka akan lengah pada saat itu. Namun, saat penguasa wilayah Black Sand Ridge berbicara, dia melingkarkan lidahnya dan seberkas cahaya hitam melesat keluar. Itu membawa bau menjijikkan dan meledak ke wajah Suzimo. Sebenarnya,
senjata Dharmic yang diambil oleh Mystic Magnet Mountain bukanlah senjata Dharmic takdir miliknya. Jarum racun hitam ini disempurnakan siang dan malam menggunakan racun paling beracun di dalam tubuhnya, racun ekor kalajengkingnya. Racun itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan oleh binatang buas berdarah murni. Dengan gerakan ini, dia berhasil melarikan diri dari ambang kematian berkali-kali dengan membunuh lawan-lawannya. Ada banyak iblis-iblis tingkat menengah di dalam lembah 1000 setan yang luas. Tidak mungkin dia bisa menjadi penguasa wilayah tanpa beberapa kemampuan. Metodenya mungkin berhasil melawan orang lain. Sayangnya, itu tidak berguna melawan Su Zimo. Su Zimo mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan memiliki persepsi rohnya, dia merasakan bahaya saat penguasa wilayah Black Sand Ridge berbalik. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan keluar dari mata kanannya, menyerupai matahari yang terik. Seketika, air hujan di sekitar mereka menguap. Itu adalah teknik visualnya, Illumination Dragon Eye. Sebuah kolom cahaya merobek kekosongan melalui jarum racun hitam di udara dan menembus kepala penguasa wilayah pasir hitam seluruhnya. Jarak antara keduanya terlalu dekat. Dengan kata lain, penguasa teritorial Black Sand Ridge tidak bisa menghindari gerakan membunuh itu sama sekali. Tidak ada darah yang menetes. Area di sekitar luka terbakar. Cahaya jarum racun hitam meredup saat jatuh. Bahkan senjata Dharma Takdir tidak berguna untuk melawan serangan mata naga penerangan. Mata penguasa teritorial Black Sand Ridge melebar. Ekspresinya membawa ancaman yang sama tepat sebelum dia meluncurkan penyergapan, tapi ada sedikit rasa kasihan di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka langkah pembunuhannya akan dilawan oleh Su Zimo dengan begitu mudah. Kurang dari itu, dia tidak menyangka bahwa dia akan mati dalam sekejap mata. Seorang penguasa teritorial telah jatuh. Dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk kembali ke Black Sand Ridge. Su Zimo memiliki ekspresi dingin saat dia melambaikan jubahnya. Dia mengumpulkan tas penyimpanan penguasa wilayah pasir hitam dan berbalik untuk pergi tanpa melihat mayatnya. Dia harus menyelesaikan penguasa teritorial Gua Topan dan Sungai Mengerikan. Dengan kecepatan kilat, Su Zimo menghilang dari tempat itu dan menghilang ke dalam hutan. Saat tiba di udara di atas gunung Howling Moon, serigala hitam dan Chan Ruyi mendekat. Keduanya memiliki ekspresi aneh dan ingin berbicara tetapi berhenti. Awan soliter penguasa wilayah berdiri di samping mereka berdua. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Apakah Solitary Cloud mencoba mengancamnya dengan menyandera Black Wolf dan Chan Ruyi? Sebelum pemikiran itu selesai, Solitary Cloud mengambil langkah pertama untuk berjalan menuju Su Zimo. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut dengan satu lutut dan menangkupkan tinjunya. Tuan Teritorial, saya bersedia menjadi bawahan Anda dan memimpin semua iblis sungai dari Sungai Mengerikan untuk tunduk kepada Anda. Su Zimo hendak berbicara ketika Solitary Cloud membalik telapak tangannya, memperlihatkan roh esensi yang lemah di dalamnya. Itu adalah kelelawar berwarna darah. Solitary Cloud berkata dengan ekspresi hormat, Tuan Wilayah, ini adalah kelelawar darah Gua Topan yang melarikan diri sebelumnya. Aku sudah menangkapnya. Su Zimo mengangkat alisnya. Wim ini memang menarik. Wim tidak hanya tunduk padanya, yang pertama bahkan menangkap penguasa teritorial Gua Topan yang telah melarikan diri. Solitary Cloud bertanya, Tuan Wilayah, bagaimana kita harus menghadapi kelelawar ini? Bunuh itu. Su Zimo melambaikan tangannya. Tanpa ragu-ragu, Solitary Cloud mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya dan menghancurkan roh esensi penguasa wilayah Gua Topan. Tanpa perintah Su Zimo, Solitary Cloud tidak bangkit dan hanya berlutut dengan patuh di hadapannya. Serigala hitam dan Chan Ruyi saling bertukar pandang, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sikap Solitary Cloud terhadap Su Zimo aneh. Sepertinya dia tidak menyerah karena kekuatan Su Zimo. Sebaliknya, sepertinya ada rasa hormat dan ketakutan dari lubuk hatinya. Keduanya bingung. Meskipun orang luar biasanya memiliki pandangan yang lebih jelas tentang situasinya, mereka berdua benar-benar bingung. Kedua belah pihak bertarung sebelumnya. Tiba-tiba, satu pihak berlutut ketakutan dan bersujud. Su Zimo menatap Solitary Cloud dengan tatapan dalam di matanya. Ekspresi Solitary Cloud penuh hormat dan tidak munafik sama sekali. Karena garis keturunan dan kekuatan tempur Solitary Cloud cukup baik, Su Zimo mengabaikannya. Bangkit. Mulai hari ini, Anda akan menjadi salah satu wakil penguasa teritorial Gunung Howling Moon. Dipahami. Solitary Cloud senang dan bangkit. Terlepas dari penyerahan penguasa wilayah Sungai Gasli, penguasa wilayah Bukit Pasir Hitam dan Gua Topan telah jatuh dan kedua wilayah itu tidak memiliki pemilik. Su Zimo bermaksud memasukkan dua wilayah itu di bawah Gunung Howling Moon dan saat ini, dia kekurangan asisten seperti Solitary Cloud. Bab 834, 100 tahun kemudian. Setelah pertempuran, mayat berserakan di mana-mana dalam pemandangan yang menghancurkan. Namun, binatang iblis dari Gunung Howling Moon yang selamat sangat bersemangat saat mereka mengumpulkan berbagai piala perang dari tanah.
Mereka telah memenangkan pertempuran ini. Awalnya, Gunung Howling Moon berada di ambang kehancuran. Namun, dengan kedatangan satu orang, gelombang telah berubah sepenuhnya. Setan mengangkat kepala mereka dan melihat sosok di puncak Gunung Howling Moon Mountain dengan hormat di mata mereka, ada semangat yang tak terlukiskan dalam tatapan mereka. Di dunia iblis, kepercayaan mereka adalah bahwa yang kuat berkuasa. Setelah pertempuran ini, kebangkitan Gunung Howling Moon tidak bisa dihindari dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Raja Tikus membusungkan dadanya dengan bangga saat dia berjalan melewati kerumunan dengan penyangga yang mengesankan. Dari waktu ke waktu, iblis yang lebih rendah akan mendekat dengan ekspresi pandering dan menawarkannya rampasan perang. Dia memang berhak untuk bangga. Tidak peduli apa, dialah yang membawa Suzimo ke sini dari medan perang kuno. Di antara iblis, dia juga yang pertama berkenalan dengan Suzimo. Fakta itu saja memberinya status yang tak tergoyahkan di antara iblis. Di puncak gunung, monyet, harimau roh dan king-king turun dengan darah di sekujur tubuh mereka, beberapa dari mereka dan beberapa dari orang lain. Cece, luar biasa. Monyet memukul bibirnya dan menyeringai, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali di tubuhnya. Akhirnya ada pertempuran hebat yang bisa memuaskannya setelah dia menjadi iblis-iblis. Bersama dengan harimau roh dan king-king, mereka bertiga memburu iblis-iblis dari Bukit Pasir Hitam dan Gua Topan sejauh puluhan kilometer dan baru saja kembali. Meskipun rubah kecil sudah beradaptasi dengan kehidupan di hutan, dia tidak suka membunuh. Dia tidak mengejar binatang iblis dari dua wilayah yang melarikan diri dan kembali ke sisi Suzimo sejak lama. Pergi dan istirahat untuk memulihkan diri dulu. Suzimo tersenyum. Mungkin akan ada lebih banyak pertempuran di masa mendatang. Dia sudah siap untuk menuju ke Black Sand Ridge dan Cyclone Cave dan mengklaim wilayah di bawah komandonya. Baik itu Territorial Lord atau Overlord, secara alami akan lebih baik bagi mereka jika mereka menduduki lebih banyak wilayah. Semakin besar wilayah mereka, semakin banyak binatang iblis di bawah komando mereka. Ini juga berarti bahwa mereka akan mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya seperti mineral alami, bahan, ramuan roh, dan harta karun. Tuan wilayah, terima kasih telah melindungi Gunung Howling Moon. Serigala hitam membungkuk dalam-dalam ke arah Suzimo. Tanpa Suzimo, hasil pertempuran hari ini akan sangat berbeda. Gunung Howling Moon akan tidak ada lagi, dibagi oleh Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River. Tapi sekarang, tidak hanya Ghastly River yang diserahkan, wilayah Gunung Howling Moon telah berkembang lebih dari 2 kali lipat. Pada pemikiran itu, Black Wolf berbalik untuk melihat Solitary Cloud secara naluriah. Dapat dimengerti mengapa penguasa teritorial Bukit Pasir Hitam dan Gua Topan dikalahkan. Itu karena mereka lemah. Di antara mereka, penguasa wilayah sungai mengerikan berperilaku paling aneh. Dua penguasa wilayah lainnya memiliki harapan yang mirip dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, orang ini memilih untuk segera menyerah. Pada saat itu, Solitary Cloud berkata, Tuan wilayah, Anda sepertinya selalu sendirian. Kamu belum punya tunggangan. Tidak, Suzimo menggelengkan kepalanya tanpa berpikir terlalu banyak. Bagus. Solitary Cloud senang dan buru-buru berkata, Tuan Teritorial, biarkan aku menjadi tungganganmu. Serigala Hitam dan Chan Rui sama-sama merenungkan mengapa Solitary Cloud akan tunduk dan apakah yang terakhir memiliki niat licik. Namun, rahang mereka hampir jatuh ke tanah ketika mereka mendengar itu. Ini bukan hanya sekedar penyerahan. Dia hampir terkapar ke tanah sepenuhnya. Di mana di dunia ini akan ada binatang iblis yang menawarkan diri untuk menjadi tunggangan bagi orang lain. Mungkin bisa dimengerti jika mereka menghadapi ahli tertinggi atau tuan, tapi ini adalah iblis-iblis tingkat rendah tepat di depan mereka. Tidak apa-apa, Suzimo mengibaskannya. Kamu adalah wakil penguasa wilayah Gunung Howling Moon. Itu akan menurunkan statusmu secara signifikan jika kamu menjadi tungganganku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Solitary Cloud melambaikannya juga. Kalau begitu, aku tidak akan menjadi wakil penguasa wilayah. Aku hanya akan menjadi tungganganmu. Serigala Hitam dan Chan Rui tercengang. Solitary Cloud adalah penyendiri paling sombong di wilayah tersebut. Sebagai binatang buas berdarah murni, dia memang memenuhi syarat untuk memiliki sikap itu. Namun, apa yang terjadi di sini? Bukankah perbedaan sikapnya sebelum dan sesudah terlalu besar? Bisakah dia mendapatkan keuntungan besar dengan menjadi tunggangan penguasa wilayah? Itu adalah pemikiran yang sekilas dan tak satu pun dari mereka terlalu memikirkannya. Sebenarnya, memang ada manfaat besar bagi Solitary Cloud untuk menjadi tunggangan Suzimo. Setelah Solitary Cloud menyimpulkan bentuk sejati Suzimo, dia mengumpulkan bahwa dia bisa menemani yang terakhir dan berkultivasi bersama dengannya jika dia menjadi tunggangan yang terakhir. Bahkan jika dia hanya bisa menyerap jejak aura dari ras naga, itu akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan untuk budidaya Solitary Cloud. Perlombaan naga, itulah keberadaan yang pernah memerintah di era primordial.
Dalam benak Solitary Cloud, dia membayangkan bahwa sebagai seseorang dari ras naga, Suzimo pasti datang ke tempat kecil yang acak ini untuk menjadi penguasa wilayah hanya untuk bersenang-senang. Begitu dia bersenang-senang, dia pasti akan kembali. Jika Solitary Cloud bisa mengikuti Suzimo untuk kembali ke tanah suci ras naga, kemungkinan Dragonification-nya akan jauh lebih besar. Suzimo merenung sejenak dan sudah menebak pikiran Solitary Cloud. Apa kamu yakin? Dia tersenyum tipis dengan tatapan aneh. Tentu saja, aku tidak akan menyesalinya. Solitaire Cloud mengangguk buru-buru. Aku bersedia untuk memberikan sumpah darah dan mengikutimu seumur hidup. Tidak perlu. Suzimo mengibaskannya dan menyelanya. Jika Anda bersedia melakukannya, kami akan mengikuti niat Anda. Terima kasih Tuan. Solitary Cloud telah mengubah caranya menangani Suzimo. Status Anda sebagai wakil penguasa wilayah akan tetap tidak berubah. Kembalilah, pulihkan diri, dan bersiaplah untuk menyerang Black Sand Ridge dan Cyclone Cave. Suzimo berkata dalam-dalam. Dipahami. Solitaire Cloud membungkuk sebagai tanggapan. Suzimo berdiri di puncak gunung dengan monyet, harimau roh, rubah kecil dan king-king di belakangnya. Rambut merahnya menempel di bahunya saat dia melihat ke kejauhan dengan tatapan yang dalam dan bergumam, mulai hari ini, kita berlima akan mulai memerintah hutan yang luas. Suzimo menatap ke utara dengan sedikit kesedihan di matanya. Dia jauh dari tanah airnya dan kemungkinan besar tidak akan dapat kembali dalam waktu singkat. King-king, cepat, lihat. Saya dengan susah payah menggali kalung mutiara yang indah ini secara pribadi dari sebuah mayat. Ini sangat cocok denganmu. Nyah, Anda membuat saya jijik. Fufu, Kakak Tiger, kamu pasti tidak akan tahu cara membujuk seorang gadis, gurau Foxy dengan nada menggoda. Kesedihan di mata Suzimo menghilang ketika dia mendengar tawa di sekitarnya dan dia tersenyum ramah. Paling tidak, dia tidak akan bosan di masa depan dengan monyet, harimau roh, king-king dan rubah kecil di sekitarnya. Badai ditakdirkan untuk menimpa Tousan Demon Valley karena mereka berlima. Sebulan kemudian, pasukan Gunung Howling Moon dipecah menjadi dua, dipimpin oleh Suzimo dan Solitary Cloud masing-masing untuk menaklukkan Black Sand Ridge dan Cyclone Cave. Solitary Cloud bertarung melawan iblis dari Cyclone Cave selama setengah hari dan yang terakhir menyerah. Suzimo turun ke Black Sand Ridge dan membunuh setengah dari ras Black Scorpion, yang mengarah ke penyerahan instan oleh iblis Black Sand Ridge. Setelah itu, dalam waktu kurang dari setengah tahun, Howling Moon Mountain menggabungkan Black Sand Ridge dan Cyclone Cave sepenuhnya dan wilayah di bawah komando mereka di peta berkembang pesat. Nama Gunung Howling Moon menyebar dengan liar. Pada hari-hari setelahnya, Gunung Howling Moon terlibat dalam beberapa penaklukan lagi terhadap wilayah di sekitarnya dan semuanya berakhir dengan kemenangan. Wilayah Gunung Howling Moon diperluas sekali lagi. Nama Modimon terkenal. Banyak ahli datang untuk menghormati Modimon dan tunduk pada kekuatannya. Dengan demikian, kekuatan Gunung Howling Moon tumbuh lebih jauh. Menjelang akhir, Suzimo jarang muncul. Awan soliter, serigala hitam, dan iblis lainnya memegang benteng dan itu sudah cukup untuk memastikan perkembangan Gunung Howling Moon yang berkelanjutan. Pasir waktu mengalir bebas. Dalam sekejap mata, 100 tahun berlalu. Bab 835, 1000 setan bertemu. Puncak Gunung Howling Moon. Sesosok berdiri tertiup angin dengan tangan di belakang punggungnya. Jubahnya berkibar, rambut merahnya menari-nari dan matanya jernih dengan tatapan sedalam lautan. Dia memiliki fitur yang halus dan tampak seperti seorang sarjana berusia 20-an, waktu sepertinya tidak meninggalkan bekas di wajahnya sama sekali. Satu-satunya petunjuk usia adalah melalui tatapan sedih di matanya dari waktu ke waktu. Suzimo menatap ke kejauhan dengan ekspresi termenung. Ada pepatah lama bahwa jalan kultivasi tidak ada habisnya dan menyebabkan seseorang kehilangan pandangan terhadap dunia. Pada saat inilah dia menggemakan gagasan itu secara mendalam. 100 tahun mungkin seumur hidup bagi manusia di alam sekuler. Namun, untuk Naschen Souls dengan rentang hidup 1000 tahun, itu tidak berarti banyak sama sekali. Segalanya masih damai di Gunung Howling Moon setelah 100 tahun. Namun, tidak ada yang tahu apakah sesuatu yang besar terjadi dalam dunia kultivasi atau jika ada paragon atau inkarnasi monster yang lahir. Suzimo tidak tahu apakah kenalan lamanya baik-baik saja. Dia tidak beristirahat selama 100 tahun terakhir. Saat ini, ranah kultivasinya berada di puncak ranah Naschen Soul tahap menengah. Kecepatan kultivasi ini tidak dianggap lambat untuk Naschen Souls. Lebih penting lagi, roh esensi Suzimo telah memelihara penciptaan teratai hijau selama 100 tahun terakhir. Saat ini, lotus hijau penciptaan berada di kelas 4. Teratai hijau kreasi kelas 4 tidak kalah dengan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan dalam hal kekuatan. Tidak hanya itu, Suzimo menghabiskan sebagian besar usahanya selama 100 tahun terakhir untuk meneliti buku kuno yang ditinggalkan oleh sosok perkasa dari Sekte Makam. Buku kuno mencatat banyak upaya dan metode dari para pendahulu tentang bagaimana manusia tanpa akar roh harus berusaha untuk berkultivasi.
Kematian Su Hong dan penderitaan warga negara Yan berdampak besar pada Su Zimo. Itulah alasan mengapa dia bersumpah bahwa dia ingin mendirikan Dao dan mengubah nasib makhluk hidup di dunia. Dao-nya akan memungkinkan semua orang tanpa akar roh untuk berkultivasi sehingga mereka dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Hie telah sangat diuntungkan selama 100 tahun terakhir. Sebenarnya, baik itu untuk Tao abadi, Buddha, iblis atau iblis, pembentukan inti adalah penghalang yang paling penting. Su Zimo menemukan bahwa selama seseorang menerobos dari alam formasi inti dan mengolah roh esensi, fungsi akar roh hampir dapat diabaikan. Dengan kata lain, akar roh hanyalah batu loncatan ke jalur kultivasi. Yang lebih penting adalah orang-orang membentuk inti emas tanpa keberadaan akar roh. Secara alami, itu adalah sesuatu yang bisa dicapai melalui kultivasi iblis. Namun, Su Zimo tidak bisa membiarkan seluruh dunia mengikuti jejaknya di mana mereka akan dikucilkan oleh sebagian besar pembudidaya manusia lainnya di akhir kultivasi mereka. Su Zimo meneliti buku kuno dan membuat banyak hipotesis di sepanjang garis pemikiran itu, mendapatkan wawasan mendalam dalam prosesnya. Tentu saja, dia tidak menyerah pada seni dharma dari roh Yin, panduan guntur ungu dan sutra Rulai Hari Agung, ia mengolah dan memahaminya terus-menerus juga. Saat itu, kolom cahaya berwarna darah melonjak di cakrawala yang jauh. Itu menembus awan dan menghilang segera setelah itu. Kolom cahaya darah sangat jauh dari Gunung Howling Moon dan lokasi pastinya tidak diketahui. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menatap cahaya darah yang hilang. Sensasi yang familiar muncul di benaknya untuk sesaat. Awan soliter, Su Zimo memanggil dengan lembut. Dalam kegelapan tidak jauh di belakangnya, sesosok tubuh melesat keluar. Itu adalah penguasa wilayah sungai mengerikan yang asli dan tunggangan Su Zimo saat ini, awan soliter. Solitary Cloud masih iblis-iblis tingkat menengah 100 tahun kemudian. Namun, auranya lebih murni dan tatapannya tampak jauh lebih tajam, jelas bahwa dia telah maju pesat dalam kultivasinya. Setiap kali Su Zimo berkultivasi selama bertahun-tahun, Solitary Cloud mengawasi dari samping. Setiap kali Su Zimo mengolah bagian Yin Spirit dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, dia akan memancarkan aura ras naga yang memberikan manfaat besar bagi Solitary Cloud. Su Zimo bertanya, apakah Anda tahu apa kolom darah menusuk surgawi sebelumnya? Kemungkinan besar dari Laut Darah 1000 tahun. Solitary Cloud menjawab, Laut Darah 1000 tahun. Su Zimo bergumam pelan. Solitary Cloud menjelaskan, Laut Darah 1000 tahun adalah sebuah danau di tengah lembah 1000 setan. Alasan mengapa disebut laut adalah karena memiliki luas permukaan yang besar dan ujungnya tidak dapat dilihat dengan sekali pandang. Selanjutnya, laut ini sangat aneh. Warna laut menjadi lebih gelap seiring berjalannya waktu. Pada 1000 tahun, itu akan mencapai puncaknya dan laut akan menjadi merah terang seperti darah. Su Zimo bertanya lagi, apa yang orang ketahui tentang Laut Darah 1000 tahun? Solitary Cloud melanjutkan, dikatakan bahwa Laut Darah mengumpulkan darah esensi dan jiwa binatang iblis yang telah jatuh selama 1000 tahun terakhir. Jika ada iblis-iblis yang bisa berkultivasi di dalam, mereka akan tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Hah? Su Zimo mengangkat alisnya dan bertanya, jika itu masalahnya, bukankah Laut Darah akan menjadi tempat yang berharga di mana perkelahian dan pembantaian terjadi setiap saat karena semua orang berlomba-lomba untuk itu? Itu memang kasusnya pada awalnya. Solitary Cloud mengangguk. Namun, kemudian, pertempuran menjadi terlalu menyedihkan dan meningkat. Faktanya, bahkan penguasa teritorial tingkat tinggi jatuh satu demi satu. Karena itu, 7 tuan besar dari Tousan Demon Valley memutuskan untuk mengakhiri perang dan membuat semua orang berbagi Laut Darah 1000 tahun. Laut Darah terbuka sekali setiap 1000 tahun dan ada total 10 tempat. 7 tuan masing-masing akan mengirim tuan wilayah di bawah kekuasaan mereka untuk memperjuangkan 10 posisi. Petik 2. Su Zimo tidak bisa tidak bertanya pada saat itu, karena Laut Darah 1000 tahun sangat menakjubkan, mengapa iblis-iblis tingkat tinggi tidak pergi ke sana untuk berkultivasi. Ada batas kekuatan di dalam Laut Darah. Dorongan untuk iblis-iblis tingkat tinggi yang berkultivasi di sana tidak signifikan. Untuk iblis-iblis tingkat rendah, roh esensi dan tubuh fisik mereka tidak dapat menahan kekuatan Laut Darah. Oleh karena itu, iblis-iblis tingkat menengah secara alami paling cocok untuk berkultivasi di sana. Solitary Cloud merenung sejenak. Tentu saja, dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada masalah jika kamu memasuki Laut Darah dan berkultivasi di dalam. Su Zimo mengangguk. Ginseng darah bergizi jiwa dan bahan abis pakai pemurnian roh lainnya yang diperolehnya di medan perang kuno telah lama digunakan dalam 100 tahun terakhir. Bahkan tingkat penciptaan teratai hijau sekarang mengalami kemacetan karena bidang kultivasi Su Zimo. Bahkan jika dia memasuki pengasingan dan berkultivasi selama ratusan atau 1000 tahun, mungkin tidak ada kemajuan untuk kemacetannya. Pada saat seperti ini, seorang kultivator harus menjelajah ke dunia. Terobosan bisa datang dalam bentuk peluang atau pertarungan hebat. Mungkin,
Seseorang bahkan mungkin terinspirasi di tempat asing dan mencapai terobosan mendadak juga. Melalui kata-kata Solitary Cloud, kesempatan untuk berkultivasi di Laut Darah 1000 tahun adalah hal langka yang tidak boleh dilewatkan. Namun, ada sangat sedikit posisi yang tersedia dan pasti akan ada pertempuran sengit yang terlibat jika Su Zimo ingin mendapatkannya. Dia bertanya lagi, bagaimana saya bisa mendapatkan posisi untuk berkultivasi di Laut Darah? 1000 setan bertemu. Solitary Cloud menjawab, sebulan kemudian, 1000 Demon Meet akan diselenggarakan di sekitar Laut Darah 1000 tahun. Pada saat itu, Tuan 1000 lembah setan dan banyak tuan wilayah akan tiba. Ini adalah kesempatan besar untuk ras iblis. Petik 2. Dia merenung sejenak dan menjelaskan, Tuan Mo, jika Anda ingin mengambil bagian di dalamnya, kita harus mengunjungi Tuan yang bertanggung jawab atas Gunung Howling Moon terlebih dahulu. Tuan berada di atas Tuan teritorial. Ada 7 Tuan di Tousan Demon Valley. Di bawah setiap Tuan ada Tuan teritorial yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Solitary Cloud belum bertemu dengan Tuan yang bertanggung jawab atas Gunung Howling Moon. Dikatakan bahwa Tuan adalah kera iblis dan tinggal di AP Chatter Ridge. Baiklah, kita akan menuju ke AP Chatter Ridge 3 hari kemudian. Su Zimo tidak ragu-ragu karena dia sudah memutuskan dan segera memberikan perintah.